Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بهذه الدعوة التامة السعادة آت محمد الوسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia,
Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dari satu jiwa itu Allah menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari keduanya Allah menebarkan banyak lelaki dan wanita. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Dan jagalah silaturahim, jangan sampai diputuskan. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar, bahkan sejak kecil kita mendengarkan ungkapan itu. Ungkapan itu adalah sebuah pernyataan bahwa siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Orang Islam pasti masuk surga. Betul. Itu ungkapan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah, dia akan masuk surga. Dan kita tahu syarat masuk Islam adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kunci surga la ilaha illallah. Tapi jamaah, apakah setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena Allah Jalla Jalaluhu akan menguji kebenaran kesaksian kalian. Benar tidak engkau mengatakan la ilaha illallah dari hatimu? Benar tidak engkau mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan la ilaha illallah yang kau ucapkan dengan lisanmu? Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, dengan mereka mengatakan la ilaha illallah, dengan mereka menyatakan kami orang Islam, kemudian mereka dibiarkan tanpa dites kebenaran ucapan mereka, tanpa diuji kebenaran yang mereka ucapkan? Nggak mungkin. Allah memberikan semua kesaksian tanpa pembuktian. Kesaksian di mahkamah, kesaksian di pengadilan, itu masih dites kebenaran saksi itu. Tidak serta-merta kesaksian saksi diterima oleh hakim. Begitu pula kita yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami sudah melakukan tes, ujian buat orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak siapa yang benar-benar beriman, siapa yang bohong. Jadi kita perlu melihat apakah kita benar-benar beriman atau kita hanya ikut-ikutan belaka. Kita tidak meyakini dengan apa yang kita ucapkan. Bahkan kita tidak mau menjalankan konsekuensi apa yang kita ucapkan. Karena iman kita hanya ada di lisan. Ahibbati fillah, kita lihat bagaimana ujian demi ujian Allah berikan kepada para sahabat Nabi. Isra Mi'raj, salah satu ujian. Diuji umat Islam dengan Isra Mi'raj. Sebagian sahabat yang awalnya masuk Islam murtad. Mereka mengatakan,
Mana mungkin Isra Mi'raj bisa terjadi? Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ditempuh 2 bulan PP dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hanya dalam sepotong malam. Mana mungkin? Itu tes untuk dilihat benar enggak beriman. Dites dengan hijrah. Mau enggak mereka hijrah? Bahkan ada yang hijrahnya karena Allah, ada yang hijrahnya karena dunia dan wanita. Diuji dengan perang Uhud. Terjadi peperangan. Itu ujian. Ketika perang Uhud, 1000 tentara berangkat dari dalam kota Madinah. Ketika hampir mendekati lokasi peperangan, 300 pulang. Siapa mereka? Orang-orang munafikin. Ketika perang Khandaq, Allah uji lagi mereka. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Kota Madinah diserang dengan 10.000 bala tentara. Jumlah pasukan umat Islam hanya 3.000. Dari atas datang 1.000 tentara. Dari dalam kota Madinah, dari bawah mereka ada Yahud Bani Quraidah yang mereka berkhianat dengan negeri Islam pada waktu itu. Umat Islam terjepit dari atas dan bawah. Hunalika ibtuliyal mu'minun. Ketika itu umat Islam benar-benar diuji keimanan mereka. Adapun orang-orang munafikin, mereka akan berpihak dengan orang-orang kafir. Mereka melihat kayak kalah nih umat Islam. Kita bergabung dengan orang-orang kafir. Hunalika, di situ tuh ujian. Tampak kita benar enggak beriman? Benar enggak selama ini kita mengaku Islam dan kita itu Islam? Para sahabat Nabi diuji keimanannya. Diturunkan perintah-perintah kepada mereka. Taat atau tidak, itu ujian untuk keimanan mereka. Seorang wanita tatkala dilamar oleh salah seorang sahabat utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang tuanya tahu kalau yang menikah bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua melihat berat nih kalau menikahkan putrinya dengan utusan Nabi. Tidak tampan, tidak kaya. Mereka ingin menolak. Apa kata wanita ini? Diuji di situ keimanan. Kata wanita ini, "Ataruddina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah kalian menolak utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata wanita ini, kawinkan aku dengan dia. Kawinkan. Kenapa? Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan buat orang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu lalu mereka bisa memilih. Enggak ada. Laksanakan perintah. Dan kita yang sudah lama hidup Islam, apakah kita benar-benar beriman? Ujian demi ujian, perintah demi perintah, larangan demi larangan, semuanya adalah untuk menguji kebenaran keimanan kita. Allah mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Gampang pikir kalian masuk surga. Walamma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga dengan bersantai ria seperti ini, dengan menikmati kehidupan enak seperti ini?
sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa berbagai macam penyakit, mereka diberi musibah silih berganti, kelaparan, kekeringan, digoncangkan bumi ini buat mereka untuk menguji keimanan mereka. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu turun? Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, jamaah. Maka ahibati fillah, kita yang merasa muslim, pelajari apa yang Allah inginkan dari kita. Kaji itu Al-Quranul Karim supaya kita bisa lulus dalam tes itu. Karena ada sebagian yang merasa nyaman dengan keislaman dia, padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian muslim, kalian beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah. Bukan separuhnya Islam, separuhnya bukan Islam. Bukan 80% Islamnya, la, kafah, 100% kau harus Islam. Kalau tidak, engkau pada hakikatnya mengikuti jalan syaitan. Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikutin langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata buat kalian. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Kalau kalian maksa tidak masuk Islam secara kafah, kalian tidak mau, enggan untuk masuk Islam, kalian terpeleset untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Setelah penjelasan itu datang kepada kalian, setelah Al-Quran dibacakan kepada kalian, setelah hadis-hadis Rasul disampaikan kepada kalian, kalian tidak mau masuk 100% Islamnya, ketahuilah Allah Azizun Hakim. Allah Maha Perkasa, Allah bisa mengadab kalian semua, dan Allah Maha Bijak, Maha penuh hikmah. Semua aturan yang Allah bikin, jamaah, itu untuk maslahat kita. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah, orang yang ingin naik tingkatan dari SMP, dia ingin ke SMA, dari SMA dia ingin ke perkuliahan. Apakah mereka bisa melakukan itu tanpa tes, tanpa ujian? Kalau itu hanya untuk masuk SMA, kalau itu hanya untuk masuk SMP, kita masih diuji. Bagaimana dengan masuk surga Allah Jalla Jalaluhu, yang luasnya seluas langit dan bumi, jemaah? Kita ingin santai dalam kehidupan ini. Al-Imam Ibnul Qayyim, dia pernah menyatakan, ajma'atil uqala anna an-na'im la yudraku bin na'im. Semua orang-orang yang berakal itu bersepakat bahwa yang namanya kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan pula. Kenikmatan diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Wa man athara raha fatathu raha. Barang siapa yang memilih untuk istirahat di dunia, maka dia ketinggalan waktu istirahat yang sebenarnya. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempat untuk tinggal, jamaah. Kita sudah melihat kakek kita mati, orang-orang sudah meninggalkan dunia ini, mereka pergi ke tempat, di situ hanya ada dua tempat: istirahat yang sejati atau azab yang selama-lamanya.
wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, di akhirat itu ada azab yang sebenarnya atau ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia ini hanya sesuatu yang menipu kalian jemaah. Cepat kita pelajarin lorong-lorong menuju surga Allah. Dan surga itu diliputin dengan sesuatu, dengan segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Dan neraka itu dikelilingin dengan semua yang nafsu kita condong ke sana, dengan yang nikmat-nikmat, dengan yang enak-enak. Haibati fillah, hari ini kita sudah masuk 10 pertama. Kita masuk tanggal 9 Sya'ban 1438 Hijriah. Ingat, bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal kebajikan kepada Rabbul Alamin. Perbanyak puasa di bulan ini, banyak baca Quran. Seperti apa kau ingin bukumu diangkat kepada Allah? Silahkan kau catat apa yang kau inginkan. Ahibati fillah rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم يا قوي يا متين أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.